Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Maka itu perlu kami sampaikan, terpujilah nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Kembali kita akan memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam persekutuan ini di rumah masing-masing. Pemberitaan firman pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Radius Aditya Yonar MDH. Jemaat, mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Tanpa Tuhan, maka tidak mungkin kami dapat terus hidup dan percaya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Besertalah dengan kami di dalam ibadah ini dari senantiasa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai yang ke-8. Mohon jemaat yang ada di rumah untuk dibaca bersalasan. Mazmur 142 ayat 1 sampai yang ke-8 yang demikian bunyinya. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua suatu doa, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitakan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi
sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadamu. Demikianlah Mazmur pujian kita. Kita akan memuji dari Kitab Bakti nomor 42 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya.
ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 disampaikan tentang apa yang menjadi hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Hukuman itu adalah mereka diangkut dari tanah kampung halamannya untuk dibawa ke wilayah Asyur. Orang mungkin bertanya, apakah dalam hal ini Tuhan sudah kehilangan kasih-Nya kepada orang Israel? Apakah sudah tidak ada lagi kesempatan baru yang ingin Tuhan berikan bagi umat-Nya? Apakah tidak mungkin ada kesempatan bagi mereka agar supaya mereka dapat bertobat dan dihindarkan dari hukuman? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23 ini berbicara tentang apa yang ingin disampaikan sebagai alasan mengapa Tuhan memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan Tuhan didasarkan atas perjanjian yang dahulu dibuat Allah bersama-sama dengan umat-Nya. Dasar perjanjian itu sebetulnya sangatlah sederhana. Kalau orang Israel mengikuti dalam ketaatan akan segala hukum Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kasih dan berkat Tuhan akan senantiasa menaungi mereka. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk meninggalkan mereka dan memberikan hukuman atas kehidupan mereka. Inilah kontrak perjanjian yang dibuat umat-Nya bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat dalam proses perjalanan sejarah orang Israel, berulang-ulang kali mereka ternyata mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Mereka memilih untuk tidak mau mendengarkan apa yang menjadi peringatan Tuhan. Padahal sudah disampaikan berulang kali bahwa peringatan itu disampaikan melalui para nabi. Tetapi ternyata orang Israel memilih untuk tetap hidup di dalam perilaku dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah proses yang sangat panjang itulah kemudian kita melihat bahwa kasih Allah sebetulnya tidaklah mati. Kasih Allah tetaplah nyata diberikan dalam sebuah proses kesempatan kepada umat Tuhan agar berbalik dari dosa yang mereka lakukan. Makanya ada rentang waktu yang sangat panjang yang Tuhan berikan. Tetapi ternyata kesempatan yang sangat panjang ini tidaklah kemudian dipakai oleh orang Israel untuk bertobat. Bahkan dosa mereka semakin menumpuk, kejahatan mereka di hadapan Tuhan semakin berlipat ganda. Bahkan dikatakan mereka tidak segan-segan mempersembahkan anak mereka sendiri sebagai korban bakaran bagi Allah lain. Saudara-saudara, dalam situasi inilah Allah tidak mau lagi berdiam diri. Bagaimanapun Allah tetap hadir dalam keadilannya. Kasih sudah barang tentu tidak dapat meniadakan keadilan. Dan hal inilah yang kemudian menjadi dasar putusan dari tindakan Allah
menjatuhkan hukuman atas umatnya. Bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi mereka, tapi justru melalui peristiwa pembuangan itulah Allah ingin menjadikannya sebagai sebuah proses atau bahan agar supaya umat Tuhan dapat belajar ketegasan Allah dalam setiap perilaku dan keputusannya. Sikap ketegasan Allah ini tidak dapat dijadikan sebagai barang mainan. Sikap dan ketegasan Allah ini dalam setiap putusannya haruslah dijadikan dasar bagi kita sebagai umatnya agar senantiasa hidup taat dalam iman kepada Tuhan. Bukan kemudian kita jadikan kasih Allah itu sebagai pembenaran agar supaya kita terus melakukan dosa. Tetapi justru kasih Allah itu harus kita manfaatkan agar supaya kita dapat hidup berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, sudah barang tentu ada banyak hal dalam perilaku, tindakan kita setiap hari yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk berefleksi dalam setiap perilaku kehidupan kita. Mari kita belajar untuk senantiasa meninggalkan perilaku dosa, dan kita belajar untuk senantiasa meletakkan kasih Tuhan agar supaya menjadi dasar kehidupan berkat Tuhan yang semakin nyata bagi diri kita. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita berefleksi dalam kehidupan firman Tuhan ini, dan jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam perilaku yang taat dan bertekun dalam firman-Nya, dan senantiasa menjunjung tinggi kemuliaan Allah dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan pada saat ini. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 52, bait pertama. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu, sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur ketika kami dapat menyaksikan kehidupan kami yang senantiasa ada di dalam campur tangan Tuhan. Kasih Allah yang besar, yang senantiasa memberikan bagi kami kesempatan untuk mengalami proses pertobatan. Tetapi ya Tuhan, ampunilah kami jikalau saat ini ada di antara kami yang justru malah mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan, yang tidak mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang lebih memilih untuk melakukan berbagai perilaku dosa dalam kehidupannya. Allah Bapa di sorga, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh belajar dari pengalaman orang Israel bahwa akibat dari perilaku dosa itu sangatlah mengerikan. Dosa membawa kehancuran bagi kehidupan, dan karena itu Tuhan, secara normal kami sebagai manusia tidak ingin mengalami kehancuran. Kami justru merindukan berkat terjadi atas kehidupan kami, dan kami percaya
berkat Tuhan pasti akan terjadi ketika kami hidup seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami agar kami senantiasa menjadi umat-Mu yang senantiasa melaksanakan perintah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami betul-betul berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan yang kami lakukan, sehingga kami tidak mudah terjebak dan jatuh di dalamnya, tetapi kiranya kehidupan kami boleh dipersembahkan menjadi sesuatu yang baik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan di tengah-tengah tantangan akibat pandemi COVID-19 pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon bila kiranya kasih Tuhan memberikan bagi kami kesehatan. Biar kami semua tetap dapat melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kami di dalam kasih perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini tengah terpapar dalam kondisi positif COVID-19. Tuhan kiranya juga yang memberkati, sehingga di dalam kasih Tuhan mereka boleh dijamah dan kemudian mereka disembuhkan. Kami berdoa juga untuk setiap kami, baik yang saat ini telah menerima proses vaksinasi maupun kami yang masih berproses untuk menunggu proses vaksinasi itu. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Biar kiranya kami boleh menjadikan vaksinasi ini sebagai bagian dari berkat Tuhan atas kehidupan kami, sehingga pada saatnya nanti pandemi ini boleh dapat kami atasi. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami dampak akibat pandemi ini. Mereka yang mengalami masalah di tengah-tengah tempat pekerjaan, mereka yang mengalami kerugian secara ekonomi, mereka yang mengalami penurunan dalam pendapatan, mereka yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga. Allah Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati setiap masalah yang kami bawa. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kuasa Tuhan akan menyatakan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah yang kami alami. Kami juga ingin berdoa bagi kehidupan persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati kami kalau saat ini kami masih mengikuti ibadah keluarga ini dari rumah masing-masing. Tidak lupa juga kami ingin berdoa dan menyerahkan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga kehidupan bangsa dan negara kami terus ada dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan Tuhan. Kami serahkan juga ibadah yang kami lakukan pada saat ini bersama-sama dengan kami sebagai presbiter yang melayani, organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Kami semua yang ambil bagian, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cuma tibalah kita saja, kita akan memberikan ucapan syukur. Dengarkanlah nas Alkitab dari Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang menyatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kita iringi dari Kitab Bakti pas nomor 80 ayat yang pertama. Bersyukur pada Tuhan
Mari kita menyerahkan persembahan kita. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus membangun iman yang kokoh di dalam Kristus, yang kasih-Nya tidak pernah terbatas bagi kita semua sampai kapanpun. Gita Bakti 52, bait yang kedua. Anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kekuatan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama di tengah kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati persekutuan yang kita lakukan.